Halo sahabat semua, selamat datang di Bisako, tempat di mana setiap kisah bukan hanya cerita, tapi juga cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah luar biasa, penuh drama pengkhianatan dan balas dendam yang elegan. Bayangkan, ketika seorang istri yang setia bekerja keras demi keluarga, ternyata dikhianati oleh suaminya sendiri, yang diam-diam membangun rumah mewah untuk selingkuhannya, menggunakan tabungan pribadi sang istri. Namun siapa sangka, sang istri tidak menyerah. Dengan cerdas dan tenang, ia menyusun rencana balas dendam yang bukan hanya membalikan keadaan, tapi juga membuat suami dan selingkuhannya bertekuk lutut menyesal seumur hidup. Penasaran bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena ceritanya akan membuatmu marah, geram sedih, tapi juga bangga. Jangan lupa, klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel. Bisa kok supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dramatis dan menggetarkan hati lainnya. Sekarang, siapkan hatimu duduk yang nyaman, karena kisah ini akan membuka matamu dan membuatmu percaya keadilan itu nyata. Setelah kalimat pengantar itu selesai terucap, mari kita mulai membuka lembar pertama dari kisah ini. Namanya Jihan, seorang wanita muda yang penuh pesona tenang, tetapi menyimpan kekuatan dalam hatinya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di pinggiran kota, dibesarkan oleh ayah, seorang guru sekolah dasar, dan ibu seorang penjahit rumahan. Sejak kecil, Jihan sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Diajarkan nilai kejujuran, kerja keras, dan kesetiaan. Ornen tidak sepeda kemewahan, tidak ada limpahan harta, tetapi rumah mereka selalu hangat dengan tawa dan doa. Ketika beranjak dewasa, Jihan memilih kuliah di jurusan ekonomi, bekerja paruh waktu untuk membiayai studinya. Ia bukan wanita yang bergantung pada keberuntungan, melainkan wanita yang percaya bahwa setiap langkah harus diperjuangkan dengan usaha. Setelah lulus, ia bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta, perlahan meniti karier dari posisi staf hingga akhirnya menjadi kepala bagian. Di kantor, ia dikenal sebagai sosok yang profesional tekun dan selalu siap membantu siapapun. Namun di balik sosok pekerja keras itu, Jihan menyimpan satu impian, membangun keluarga kecil yang bahagia, penuh cinta dan saling mendukung. Impian itu seolah mulai terwujud ketika ia bertemu dengan Raka, seorang arsitek muda yang ditemuinya di acara reuni kampus. Raka adalah pria yang memesona dengan cara sederhana. Senyumnya hangat tutur, katanya lembut, pembawaannya tenang. Mereka berbicara panjang malam itu, saling berbagi cerita tentang masa kecil, impian, dan ketakutan mereka. Sejak pertemuan itu, komunikasi mereka terus terjalin semakin dekat, semakin dalam. Tidak butuh waktu lama bagi Jihan untuk yakin bahwa Raka adalah pria yang ia cari. Seorang pria yang bisa diajak berbicara tanpa harus menyembunyikan apapun. Seorang pria yang membuatnya merasa aman tanpa harus mengucapkan banyak janji. 2 tahun kemudian mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana. Namun hangat Jihan berdiri di samping Raka, dengan mata berbinar percaya bahwa ia akan memulai babak baru yang indah. Mereka membeli rumah kecil di pinggiran kota. Jihan menata sendiri interiornya dengan sentuhan penuh cinta. Raka mendesain taman mungil di belakang rumah sebagai tempat bersantai mereka kelak. Setiap sudut rumah itu memiliki cerita, setiap hiasan dipilih bersama, setiap perabot menjadi saksi awal kehidupan rumah tangga mereka. Dari pernikahan itu, Jihan dan Raka dikaruniai 2 orang anak. Dwi Putri sulung yang cerdas berusia 9 tahun dan Indra putra bungsu yang lincah berusia 5 tahun. Keduanya menjadi pelengkap kebahagiaan dalam hidup Jihan. Setiap pagi, Jihan menyiapkan sarapan sambil menyanyikan lagu kecil, membangunkan anak-anak dengan kecupan di kening mereka. Raka
akan duduk di meja makan, membaca koran, sesekali tersenyum, melihat kehangatan itu. Dari luar keluarga mereka, terlihat sempurna seorang ayah yang bekerja sebagai arsitek, seorang ibu yang sukses di bidang keuangan, dua anak yang ceria, dan rumah yang selalu dipenuhi tawa. Namun di balik semua itu, Jihan menyadari bahwa beban hidup rumah tangga perlahan mulai bertumpu di pundaknya. Meskipun Raka bekerja sebagai arsitek, penghasilannya tidak selalu stabil. Proyek datang dan pergi, kadang ada kadang hilang tanpa jejak. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Cicilan, rumah sekolah, anak asuransi, kesehatan, biaya listrik. Semua itu harus dibayar setiap bulan. Jihan dengan rela menanggung lebih dari setengah pengeluaran. Bahkan diam-diam menutup kekurangan Raka tanpa mengeluh. Baginya itu bagian dari cinta. Bukankah istri memang harus mendukung suami? Bukankah dalam rumah tangga harus saling melengkapi? Raka awalnya tampak bersyukur. Serge pomsin Marshallminch, Gens Ranchen gajinya seartons untuk membantu cicilan rumah. Raka akan mencium tangan istrinya dengan penuh kasih. Terima kasih, sayang. Kamu memang luar biasa, katanya. Tetapi lama-kelamaan, Jihan mulai merasa bahwa rasa syukur itu berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Raka mulai jarang mengucapkan terima kasih, mulai jarang menanyakan apakah Jihan lelah. Ia mulai melihat penghasilan Jihan bukan lagi sebagai bantuan, melainkan sebagai keharusan. Namun Jihan tetap bertahan. Ia percaya, mungkin Raka sedang tertekan dengan pekerjaannya. Mungkin ego prianya terluka karena harus dibantu oleh istri. Ia tetap tersenyum, tetap berusaha membuat rumah mereka hangat. Setiap malam, ia akan memastikan anak-anak tertidur, nyenyak menyiapkan baju kerja Raka untuk besok pagi, dan menulis anggaran rumah tangga di buku kecilnya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa semua itu akan berbalik menjadi bumerang yang menusuk dirinya sendiri. Sampai suatu hari, perubahan kecil mulai tampak pada diri Raka. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan meeting klien atau lembur mendadak. Ponselnya lebih sering disimpan di mode silent, terkadang bahkan dimatikan. Ketika di rumah Raka, lebih sering duduk sendiri di teras berbicara pelan di telepon dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jika Jihan mendekat Raka, akan segera mematikan teleponnya, tersenyum samar dan berkata, "Klien kantor, sayang, besok ada proyek besar." Jihan kurang percayanya. Ia menepis semua pikiran buruk yang mulai berbisik di kepalanya. Ia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan anak-anak, sibuk dengan rumah, tetapi hatinya mulai gelisah. Beberapa kali Jihan mendapati catatan keuangan mereka berbeda dari biasanya. Tabungan yang selama ini ia sisihkan untuk pendidikan anak-anak dan renovasi rumah tiba-tiba berkurang. Ketika ditanya, Raka hanya menjawab pendek, "Aku pakai buat modal kerja, tenang aja nanti balik kok." Tetapi dia tidak pernah ada laporan detail. Tidak pernah ada bukti transaksi. Jihan masih mencoba sabar. Tetapi kesabarannya mulai tergerus ketika ia mendapati ada transfer besar ke rekening seseorang yang tidak dikenal. Nominalnya tidak sedikit berulang dalam beberapa bulan terakhir. Hatinya semakin kacau. Apakah uang itu untuk proyek? Apakah untuk utang? Atau untuk sesuatu yang lain? Malam itu, Jihan duduk lama di meja makan setelah anak-anak tertidur. Ia menatap buku tabungan dengan mata basah, hatinya berdebar, pikirannya penuh tanya. Dan saat itulah ia memutuskan, ia harus tahu kebenarannya. Malam itu, Jihan duduk sendirian di ruang makan, menatap buku tabungan yang terbuka di hadapannya. Angka-angka itu menari di matanya, menampilkan kenyataan pahit yang tak pernah ia duga. Tabungan yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hasil dari kerja kerasnya. Selama bertahun-tahun, perlahan terkuras tanpa jejak yang jelas.
Setiap lembar mutasi transaksi yang ia baca seperti menusuk hatinya satu persatu. Jumlahnya tidak kecil dan semuanya mengarah ke satu rekening misterius. Nafas Jihan terasa berat. Di dalam kepalanya berbagai dugaan mulai berputar. Tetapi di antara semua itu ada satu perasaan yang mendominasi ketakutan. Ia takut menghadapi kenyataan, takut kecurigaannya benar. Takut bahwa semua kepercayaan yang ia tanamkan kepada Raka selama ini ternyata sia-sia. Keesokan paginya, Jihan mencoba menanyakan hal itu kepada Raka dengan nada pelan penuh kehati-hatian. Saat mereka duduk berdua di meja makan, ia menyodorkan buku tabungan itu pelan-pelan. "Mas, ini ada beberapa transaksi besar. Aku nggak tahu ini untuk apa." "Kamu pakai untuk proyek ya?" tanyanya lembut Raka, yang sedang sibuk memeriksa ponselnya. Hanya melirik sekilas, lalu mengangguk seolah tidak peduli. "Iya, itu untuk proyek sayang. Nggak usah khawatir, nanti juga balik." Jawabannya begitu singkat, seakan ingin segera menutup pembicaraan Jihan, hanya tersenyum kecil mencoba percaya. Tetapi hatinya masih resah. Biasanya Raka selalu bercerita panjang lebar tentang proyek yang ia kerjakan. Ia selalu antusias, bahkan terkadang menunjukkan denah atau gambar desain kepada Jihan. Tapi kali ini, semua terasa berbeda. Tidak ada cerita, tidak ada penjelasan, hanya jawaban singkat yang membuat Jihan semakin bertanya-tanya. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil pada diri Raka mulai semakin terlihat jelas. Dulu, setiap pagi sebelum berangkat kerja, Raka selalu mencium kening Jihan, membisikkan kata-kata manis dan meminta doa. Namun kini, pelukan itu menghilang. Ciuman itu tak lagi datang. Bahkan kata pamit pun sering terucap setengah hati, sambil matanya terus menatap layar ponsel. "Aku berangkat?" "Iya," kata Raka cepat sebelum melangkah keluar rumah. Jihan hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya menjauh, merasa ada jarak yang tak kasat. Mata perlahan tumbuh di antara mereka. Setiap malam Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu pukul 6 sore, ia sudah duduk di meja makan, kini hampir setiap hari ia baru pulang menjelang tengah malam. Kadang ia beralasan lembur, kadang rapat dengan klien, kadang langsung tidur begitu. Sampai rumah tanpa sempat berbicara banyak dengan Jihan. Di dalam hati Jihan berusaha maklum. Ia tahu pekerjaan Raka sebagai arsitek penuh tekanan, sering membutuhkan waktu tambahan. Tetapi ia juga tahu tidak mungkin setiap malam selalu ada rapat, selalu ada lembur, selalu ada alasan yang sama. Hal yang paling membuat Jihan semakin curiga adalah sikap Raka terhadap ponselnya. Dulu ponsel Raka dibiarkan tergeletak di meja atau di sofa tanpa dikunci. Tetapi kini ponsel itu selalu menempel di tangannya. Bahkan ketika mandi pun, Raka membawanya ke kamar mandi. Setiap ada pesan masuk, ia segera membaca dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ketika Jihan mendekat Raka, buru-buru mengunci layar. Jika ditanya, ia hanya tersenyum tipis. "Kamu terlalu penasaran. Sayang, ini urusan kerja." Jawaban itu terdengar datar, tidak seperti Raka yang dulu. Suatu sore Jihan memutuskan untuk membersihkan mobil Raka. Ia membuka laci dashboard mencari tisu, tetapi matanya menangkap sebuah amplop putih. Di dalamnya ada beberapa kwitansi pembayaran. Jihan mengambilnya, membaca pelan-pelan. Nama penerimanya asing, tetapi alamatnya tertulis di kawasan perumahan elit. Jumlahnya fantastis, matanya mulai panas, tangannya bergetar. Tetapi ia segera menaruh kembali amplop itu di tempat semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menutup pintu mobil perlahan, lalu duduk di teras, mencoba menenangkan hatinya yang bergemuruh. Malam itu untuk pertama kalinya, Jihan begadang sendirian. Ia membuka laptop, mencari alamat yang tertera di kwitansi tadi melalui Google Maps. Alamat itu ternyata sebuah tanah kosong yang baru mulai dibangun. Ada keterangan proyek pembangunan rumah, tinggal Jihan menghela napas panjang.
Untuk siapa rumah itu? Bukankah mereka sudah punya rumah? Kenapa Raka tidak pernah bercerita? Apakah ini proyek pribadi? Ataukah untuk orang lain? Besoknya dengan hati yang berat, Jihan diam-diam mengunjungi lokasi itu saat jam istirahat kantor. Ia berdiri di seberang jalan, mengamati bangunan setengah. Jadi itu, ada beberapa tukang bangunan sedang bekerja. Dan di sana, di tengah lapangan berdiri, Raka sedang memegang denah dan berbicara dengan seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan gaun putih, sederhana rambutnya terurai, dan sesekali tertawa kecil sambil menunjuk ke arah bangunan Jihan mengenali wajah itu. Wanita itu adalah Lina, mantan rekan kerja Raka, yang dulu pernah dikenalkan padanya sebagai teman lama. Jihan berdiri, terpaku, hatinya terasa seperti jatuh ke jurang yang dalam. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Raka memeluk bahu Lina, pelan tertawa, lalu menyerahkan map berisi dokumen. Semua yang ia takuti selama ini, semua kecurigaan yang ia coba tepis, kini berdiri nyata di hadapannya. Dengan langkah gontai, Jihan kembali ke mobil. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia duduk lama di belakang, kemudi menatap setir dengan mata kosong. Dalam hatinya ia berteriak, "Kenapa, Mas? Kenapa semua ini?" Tetapi ia tahu tak akan ada jawaban. Tidak dari Raka, tidak dari Lina, tidak dari siapapun. Sesampainya di rumah, Jihan tidak langsung menangis. Ia hanya duduk di sofa, menatap jam dinding, mendengarkan detik yang berdetak pelan. Malam itu ketika Raka pulang, ia tersenyum seperti biasa, mencium pipi Jihan, seolah tak terjadi apa-apa. "Hari ini capek banget sayang. Besok aku ada rapat lagi." Jihan hanya mengangguk pelan. "Iya Mas, istirahat ya." Tetapi di dalam hatinya, ia sudah tahu malam ini adalah awal dari rencana yang harus ia susun. Malam itu, Jihan duduk di kamar anak-anak, memandangi Dwi dan Indra yang sudah tertidur lelap. Kedua wajah polos itu terlelap dengan damai. Tak tahu badai besar sedang mendekati keluarga kecil mereka. Jihan mengelus rambut mereka, pelan mencoba menarik kekuatan dari tatapan damai anak-anaknya. Hatinya perih. Rasanya semua pengorbanan selama ini sia-sia. Semua kesetiaan, kepercayaan, dan cinta yang ia berikan kepada Raka kini seperti dipijak tanpa ampun. Namun di balik kesedihan itu ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu perlahan berubah menjadi nyala api. Jihan tahu ia tidak boleh jatuh, ia tidak boleh kalah. Bukan demi dirinya, tetapi demi anak-anaknya. Keesokan paginya, Jihan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap membangunkan anak-anak dengan senyuman, tetap mengucapkan salam kepada Raka saat pria itu berangkat kerja. "Hati-hati di jalan, Mas," katanya lembut sambil menatap punggung Raka menjauh. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyusun langkah. Ia tahu ia tidak akan menemukan jawaban hanya dengan bertanya. Raka sudah terlalu lihai berbohong. Jika ingin mengetahui kebenaran, ia harus mencari sendiri. Siang itu, saat jam istirahat, kantor Jihan memberanikan diri menghubungi Fandi, teman lamanya yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Mereka pernah satu kampus dulu, dan Fandi adalah salah satu sahabat yang dulu sering membantunya di masa kuliah. "Mas Fandi, aku butuh bantuanmu, tapi ini sangat pribadi, dan aku mohon rahasiakan semua." Suara Jihan terdengar pelan di ujung telepon. Fandi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada serius. "Ada apa?" Jihan menarik napas panjang. "Aku curiga. Suamiku selingkuh. Aku butuh bukti. Aku nggak mau asal nuduh. Aku harus tahu kebenarannya." Fandi mendengarkan dengan seksama lalu berkata, "Baik Jihan, aku akan bantu. Kirimkan aku semua informasi yang kamu punya. Nomor plat mobilnya, jadwal rutinnya, tempat kerjanya. Aku akan mulai besok." Jihan merasa lega. Setidaknya ada satu orang yang bisa ia percaya. Malam itu,
Jihan mengirimkan semua data yang diperlukan. Ia menulis panjang lebar jam berangkat kerja Raka, tempat proyek terakhir yang diketahui foto Raka, bahkan kebiasaan Raka yang kini selalu membawa ponselnya kemana-mana. Hari-hari berikutnya berjalan pelan penuh penantian. Setiap sore Jihan menunggu pesan dari Fandi. Setiap malam ia menatap Raka yang pulang larut, mencoba membaca raut wajahnya. Kadang Raka pulang dalam keadaan lelah, kadang malah terlihat segar seolah baru dari pesta. Setiap kali Jihan menatapnya, Raka hanya tersenyum samar seolah tidak ada apa-apa. Kenapa tatapanku sekarang seperti ini, Mas, batin Jihan? Namun ia tetap diam, ia tetap bermain peran. 2 hari kemudian pesan pertama dari Fandi masuk Jihan. Aku ikuti Raka hari ini. Dia nggak langsung ke kantor. Dia belok ke sebuah rumah di kawasan elit. Aku sempat ambil foto. Sepertinya itu rumah yang sedang dibangun. Dan dia ketemu sama wanita muda di sana. Mereka bicara cukup lama. Pesan itu diikuti foto Raka berdiri berhadapan dengan Lina, wanita yang sama yang Jihan lihat kemarin di lokasi pembangunan. Di foto itu, Lina memegang lengan Raka tertawa kecil. Di belakang mereka, bangunan setengah, jadi berdiri tertulis. Pelang proyek rumah tinggal Jihan menatap foto itu lama sekali. Matanya mulai panas air, matanya jatuh tanpa ia sadari. Namun kali ini, ia tidak menangis keras, tidak meratap. Hanya secademian membiarkan air matanya jatuh perlahan satu demi satu seperti tetes hujan di jendela. Tangannya mengepal pelan. Ternyata benar, semua yang kutakutkan benar. Gumamnya pelan. Tetapi ia tidak ingin berhenti di sini. Ia perlu lebih banyak bukti. Ia perlu mengetahui sampai sejauh mana pengkhianatan ini. Fandi terus mengirimkan laporan setiap hari. Semakin hari semakin jelas pola pertemuan mereka. Raka sering mengantar Lina ke butik, ke restoran, ke toko perabotan rumah. Kadang mereka memilih cat dinding, memilih furniture, bahkan terlihat berbincang dengan sales property. Semua itu dilakukan dengan santai, tanpa rasa bersalah. Jihan membaca semua laporan itu sambil menahan napas. Setiap foto terasa seperti cambuk yang menghantam jantungnya. Setiap catatan seperti belati yang menusuk perlahan. Tetapi ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Suatu sore Fandi menelepon langsung. Suaranya terdengar tegang. Jihan, aku baru saja mengikuti mereka ke Bank Raka dan Lina membuka rekening bersama. Aku sempat mendekat pura-pura jadi nasabah. Aku dengar mereka bilang, rekening itu untuk pembayaran rumah. Jihan menggenggam ponselnya erat-erat. Rekening bersama, tanyanya pelan, hampir tak percaya. Mereka menyebut rumah kita. Berulang kali. Lina bilang, akhirnya aku punya rumah sendiri dari Mas Raka. Ucapan itu membuat Jihan menunduk lama. Air matanya jatuh ke lantai. Rumah itu, rumah yang selama ini ia impikan untuk masa depan anak-anaknya, ternyata bukan untuk mereka. Semua tabungan itu, semua kerja kerasnya, kini berubah menjadi istana untuk wanita lain. Ia terisak pelan, tetapi segera menutup mulutnya. Takut anak-anak mendengar. Di dalam hatinya ada suara yang berteriak. Aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup menahan. Malam itu, Jihan membuka laptop, membuat folder khusus. Berisi semua bukti dari Fandi. Ia mengunggah semua foto, semua rekaman, semua laporan. Ia menulis catatan kecil. Bukti pengkhianatan Raka. Keesokan paginya, Jihan bangkit lebih pagi. Ia mengenakan pakaian kerja terbaik, merias wajahnya lebih rapi dari biasanya. Ia menatap cermin melihat bayangan dirinya. Aku harus kuat. Aku akan tunjukkan siapa aku, bisiknya pelan. Ia berangkat ke kantor. Dengan langkah pasti membawa semua dokumen yang diperlukan. Di kantor, Enmengu menghubungi seorang pengacara wanita, Bu Clara, yang direkomendasikan oleh Fandi mereka bertemu di sebuah kafe dekat kantor Bu Jihan. Saya sudah baca semua bukti yang Anda kirimkan kemarin.
Kalau memang Anda siap, kita bisa mulai proses perlindungan aset dan persiapan gugatan, kata Clara. Dengan nada serius, Jihan menatap Clara dengan mata tajam. Saya siap, Bu. Clara, saya sudah cukup lama menunggu. Saya sudah cukup lama diam. Sekarang saatnya saya bertindak. Clara mengangguk pelan bagus. Semakin cepat kita bergerak semakin kecil. Kemungkinan dia memindahkan aset atau menjual diam-diam. Saya akan mulai siapkan surat-suratnya. Sepulang kantor Jihan, duduk di teras rumah, memandangi langit senja yang mulai gelap. Angin sore berembus, pelan membawa aroma tanah basah. Di dalam hatinya ada ketakutan, ada luka, tetapi juga ada keyakinan. Keyakinan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur tanpa perlawanan. Anak-anaknya berlari, menghampiri memeluknya. Mama main yuk, kata Dwi ceria Jihan, tersenyum memeluk mereka erat. Iya sayang Mama di sini. Mama akan selalu di sini. Malam itu Raka pulang larut, seperti biasa. Ia mencium pipi Jihan singkat, lalu langsung masuk ke kamar mandi. Jihan duduk di sofa memandanginya dari jauh. Aku tahu semua, Mas. Tapi aku akan menunggumu bicara jujur. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengatakannya, bisiknya pelan. Malam itu, Jihan tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detik jam sambil menyiapkan hati untuk langkah besar berikutnya. Setelah malam panjang yang penuh kegelisahan itu, keesokan harinya, Jihan bangun dengan mata sembab, tetapi hati yang lebih mantap. Di dalam dirinya ada suara kecil yang terus berbisik. Ini saatnya membuka semua topeng. Ikse menyiapkan semua untuk berangkat sekolah. Seperti biasa, memeluk mereka erat, lalu mengantar mereka ke gerbang sambil melambaikan tangan dengan senyum. Tetapi di balik senyum itu, Jihan menata rencana dengan hati-hati, seperti seseorang yang tengah mengatur bidak catur. Di medan pertempuran hari itu, Jihan kembali bertemu dengan Fandi. Mereka duduk di sudut sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian agar tak menarik perhatian siapapun. Fandi membuka laptopnya menunjukkan hasil penyelidikan selama beberapa hari terakhir. Jihan, semua yang kamu curigai itu benar, katanya pelan, suaranya terdengar berat, seolah ia sendiri sulit mempercayai fakta yang ditemukannya. Ia memperlihatkan foto-foto Raka sedang duduk berdua dengan Lina di sebuah showroom perabotan. Raka menemani Lina memilih tirai Raka, memegang tangan Lina sambil tertawa. And ada juga rekaman video Raka sedang berbicara dengan kontraktor Lina, berdiri di sampingnya menyimak dengan wajah bahagia. Jihan menatap semua bukti itu lama. Matanya berair tetapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, membiarkan semua gambar itu melekat dalam benaknya. Fandi, jadi benar, rumah itu untuk Lina? Tanyanya pelan. Fandi mengangguk. Aku sudah cek kepemilikan tanahnya. Atas nama Lina. Tapi pembayarannya, semua transfernya dari rekening Raka. Dan kamu tahu, sebagian besar uang itu berasal dari tabunganmu. Aku dapatkan buktinya di laporan keuangan mereka. Jihan menutup mata, nafasnya berat, hatinya seakan diremuk, dihancurkan, dibakar habis. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun, semua rupiah yang ia kumpulkan dengan susah payah, semua mimpi yang ia rajut perlahan, ternyata dialihkan untuk membangun mimpi orang lain. Lebih menyakitkan lagi, mimpi itu dibangun di atas pengkhianatan. Aku juga menemukan, ini kata Fandi, menyerahkan amplop berisi dokumen. Ini fotokopi perjanjian kredit, perjanjian pembelian material semua atas nama Raka. Tetapi tujuannya jelas untuk rumah Lina. Dan aku juga dengar dari tetangga proyek mereka sering melihat Raka menginap di sana. Kadang bersama Lina. Kalimat itu seperti petir yang menyambar telinga Jihan. Ia menunduk lama mencoba menahan gemuruh emosinya. Aku sudah duga, tapi mendengarnya langsung. Tetap saja sakit, gumamnya pelan. Fandi menatap Jihan penuh empati. Kamu wanita kuat, Jihan.
Tidak semua orang bisa bertahan sampai titik ini. Kamu mau aku lanjutkan penyelidikan? Atau kamu sudah cukup? Jihan menggeleng pelan. Aku butuh semua detail, Fandi. Aku butuh tahu sejauh mana kebohongan ini berjalan. Aku butuh semua bukti. Aku tidak mau ada satupun yang terlewat. Karena nanti, aku akan berdiri di depan mereka membawa semua ini. Hari-hari berikutnya, Fandi terus mengirimkan laporan. Setiap sore, ada foto baru, rekaman baru, dokumen baru. Ada catatan belanja untuk peralatan dapur mewah. Ada bukti pemesanan furnitur, impor, ada invoice, pemasangan kolam renang. Semua mengarah ke rumah itu. Rumah yang dibangun dengan uang Jihan, tetapi bukan untuk dirinya. Rumah yang dirancang Raka, tetapi bukan untuk keluarganya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat masa depan Dwi dan Indra, tetapi kini menjadi simbol pengkhianatan yang paling menyakitkan. Di kantor Jihan tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada yang tahu badai yang sedang melanda hidupnya. Ia tetap tersenyum kepada rekan kerja, tetap memimpin rapat dengan tenang, tetap mengerjakan laporan dengan teliti. Tetapi setiap kali duduk sendiri di meja, pikirannya melayang ke semua bukti yang tersimpan di laptopnya. Ia menuliskan catatan kecil, menyusun timeline pengkhianatan. Itu kapan mulai terjadi? Berapa banyak uang yang dipakai siapa saja yang terlibat? Suatu malam, Fandi menghubunginya lagi. Jihan, aku punya informasi penting. Besok mereka akan mengadakan seremoni kecil di rumah itu. Sepertinya semacam syukuran. Kamu mau aku datang? Jihan mengangguk pelan. Tidak, Fandi. Aku sendiri yang akan datang. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Keesokan harinya dengan hati bergetar, tetapi langkah yang mantap. Jihan berangkat ke lokasi. Ia mengenakan baju rapi, menata rambutnya, dan berdiri di seberang jalan, mengamati rumah yang hampir selesai itu. Dari kejauhan, ia melihat Lina berdiri di teras, mengenakan gaun cantik tersenyum lebar. Raka berdiri di sampingnya, memegang secarik kertas. Mungkin denah atau surat-surat. Beberapa orang terlihat membawa makanan, menghias ruangan, memasang spanduk kecil, bertuliskan, "Selamat menempati rumah baru." Jihan berdiri lama, matanya menatap tajam ke arah pasangan itu. Dalam hatinya, ia berteriak, "Bagus Mas nikmati semua ini selagi bisa, karena sebentar lagi semua ini akan berakhir." Ia mengambil ponselnya memotret semua itu sebagai bukti tambahan. Lalu ia berbalik berjalan menjauh dengan langkah mantap. Di dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal keadilan. Malam itu, di ruang kerjanya, Jihan menyalakan laptop, membuka semua folder. Bukti menulis surat panjang kepada pengacaranya. Ia menjelaskan semua yang sudah terjadi, menyusun rencana langkah hukum, meminta perlindungan atas aset yang masih tersisa. Ia juga membuat catatan untuk anak-anaknya, sebuah surat yang akan ia simpan untuk nanti, agar mereka suatu hari mengerti bahwa ibunya pernah berjuang mati-matian untuk mereka. Di kamar, ia menatap Dwi dan Indra yang tertidur, lelap. "Maafkan, Mama nak. Mama sudah mencoba. Mama sudah berusaha. Tapi sekarang, Mama harus melindungi kita." Emyi mencium sening Serkung, lalu menatap bulan di luar jendela. Bulan malam itu bundar sempurna, seolah ikut menjadi saksi perjuangannya. Dan jauh di sana, di rumah megah yang belum sepenuhnya selesai itu, Raka dan Lina tertawa bahagia. Tak menyadari badai besar sedang mengarah kepada mereka. Tak tahu bahwa semua langkah mereka telah tercatat rapi. Tak tahu bahwa wanita yang selama ini mereka anggap lemah, ternyata sedang menyiapkan langkah balas dendam yang elegan dan tak terhindarkan. Jihan menutup laptopnya, perlahan menarik napas panjang dan berbisik pelan. "Besok, giliranmu Raka besok, semua topeng akan kubuka." Keesokan harinya, saat matahari baru menyembul, malu-malu di balik awan, Jihan sudah duduk di ruang tamunya,
menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Ia memikirkan langkah berikutnya, memutar kembali semua bukti di kepalanya, dan menyusun strategi pelan-pelan. Ia tahu, jika ia hanya diam, semua yang ia miliki akan habis sedikit demi sedikit. Uang harga diri masa depan anak-anaknya, semua akan hilang jika ia tidak bertindak. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Fandi muncul, Jihan. Aku sudah dapat salinan kontrak pembelian rumah itu. Kamu harus lihat ini. Aku di kantor kalau sempat datang ke sini. Tanpa pikir panjang, Jihan segera bersiap. Ia mengenakan jaket panjang, mengambil tasnya dan pamit sebentar kepada ibu yang hari itu datang menjaga anak-anak. Aku ada urusan kantor, Bu. Jaga Dwi dan Indra, ya katanya sambil tersenyum kecil. Tetapi senyum itu menyembunyikan beban besar yang ia pikul. Sesampainya di kantor Fandi, pria itu sudah menunggu dengan map tebal di atas mejanya. Ini dia, Jihan. Semua transaksi, semua kwitansi, salinan kontrak. Aku dapatkan lewat kenalan di bank rumah. Itu memang atas nama Lina. Tapi lihat sumber dananya, kata Fandi, sambil membuka satu persatu halaman dokumen itu. Jihan menatap deretan angka tanda tangan cap bank. Semuanya terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Semua dana berasal dari rekening gabungan mereka yang mayoritas diisi oleh transfer pribadi. Jihan menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia menatap Fandi dengan mata bergetar. Jadi, selama ini, aku yang membiayai semuanya. Fandi mengangguk pelan. Iya, Jihan. Uangmu, tabunganmu. Semua diambil pelan-pelan lewat transfer kecil yang sengaja dipecah agar tidak mencolok. Tapi kalau kamu jumlahkan, totalnya hampir 0,5 miliar. Jihan menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai jatuh deras, tetapi tanpa suara. Ia hanya menggigit bibirnya menahan isak yang nyaris meledak. Fandi mendekat meletakkan tangannya di bahu Jihan. Kamu sudah sejauh ini. Kamu sudah tahu semuanya. Sekarang tinggal kamu yang memutuskan mau melangkah kemana. Jihan menarik. Napas panjang menghapus air matanya pelan. Aku tidak mau hanya menangis, Fandi. Aku tidak mau hanya menjadi korban. Aku mau bangkit. Aku mau semua ini. Mereka harus bayar. Suaranya kini terdengar tegas dingin, berbeda dari sebelumnya. Fandi mengangguk pelan. Kalau begitu, kita siapkan semuanya. Hari-hari berikutnya, Jihan sibuk mengurus dokumen dengan Clara pengacaranya. Mereka menyiapkan laporan polisi, dokumen gugatan perdata surat perlindungan aset. Clara menyusun semua strategi hukum dengan cermat memastikan semua properti atas nama Jihan dilindungi sebelum Raka atau pihak lain mencoba mengutak-atiknya. Kamu beruntung sudah bertindak cepat, Bu Jihan. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin semua ini sudah berpindah tangan, kata Clara serius. Jihan hanya mengangguk pelan merasa lega, sekaligus sedih. Di rumah Jihan tetap bersikap seperti biasa. Ia manis tetap menjamiap stage makan malam, tetap mendengarkan cerita anak-anak, tetap menunggu suaminya pulang. Tetapi di dalam hatinya, ia menghitung mundur setiap malam. Sedikit lagi, Mas. Sedikit lagi, kamu akan tahu rasanya dikhianati. Batinnya pelan setiap kali melihat Raka pulang larut malam, sambil mengetik pesan di ponselnya. Suatu malam Fandi mengirimkan video pendek. Jihan membuka file itu pelan dan mendapati adegan Raka sedang memeluk Lina di teras rumah. Itu menyerahkan kunci dengan senyum bangga. Lina melompat kecil memeluk Raka erat. Mereka tertawa berciuman pelan, seolah dunia hanya milik mereka. Jihan menatap video itu lama tak berkedip. Rasanya semua darahnya mendidih. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, lalu menghela napas panjang. Bagus, Mas, nikmati semua itu. Karena sebentar lagi, semua akan kuambil kembali. Besok paginya Jihan menemui Clara di kantor hukum. Mereka menandatangani surat kuasa dokumen gugatan dan laporan ke polisi.
Setelah ini, kita tinggal menunggu jadwal sidang. Dan aku sarankan, kamu persiapkan mental untuk menghadapi mereka di pengadilan, kata Clara. Sambil menyodorkan dokumen terakhir, Jihan menandatangani. Tanpa ragu matanya menatap lurus ke depan. Aku sudah siap, Bu Clara. Lebih baik aku sakit sekarang daripada selamanya. Sore itu, Jihan duduk di taman dekat rumah. Ia menatap matahari terbenam, membiarkan sinarnya menyinari wajahnya. Dalam diam, ia menuliskan pesan di ponselnya. Untukmu, Mas. Terima kasih karena telah menunjukkan siapa dirimu. Terima kasih karena telah mengajarkanku arti perjuangan. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Dan aku akan membangun dunia baru. Tanpa kamu. Pesan itu tidak pernah ia kirim. Ia hanya menyimpannya di catatan pribadinya sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Dan malam itu, saat Raka pulang dengan wajah lelah, tetapi puas, Jihan tersenyum kecil sambil menyajikan makan malam. Mas, besok aku mau undang semua keluarga ke sini. Kita makan malam bareng. Sudah lama gak kumpul kan, kata Jihan. Pelan Raka menatapnya heran, tetapi tersenyum. Bagus tuh, sayang. Biar semua tahu. Kita keluarga harmonis, katanya sambil mengunyah. Pelan Jihan hanya menatapnya lama tersenyum. Iya, Mas. Biar semua tahu. Keluarga ini sudah waktunya membuka semua rahasia. Di dalam hati, Jihan menghitung mundur. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Dalam kepalanya semua langkah sudah tertata. Semua bukti sudah lengkap. Semua jalan keluar sudah disiapkan. Ia hanya menunggu panggung terakhir. Dan panggung itu akan segera dimulai. Malam itu, setelah semua dokumen ditandatangani dan laporan diserahkan ke Clara, Jihan duduk lama di ruang kerjanya. Di hadapannya laptop terbuka, folder berisi semua bukti pengkhianatan. Raka tersusun rapi, foto-foto rekaman video salinan kontrak mutasi rekening, dan berbagai dokumen lain yang didapatkan dari Fandi. Setiap file, ia buka satu persatu, menatapnya lama seolah menghafal setiap detail. Matanya sembab, tetapi tatapannya semakin tajam. Di dalam dirinya kini hanya ada satu suara. Aku harus melawan. Aku harus memenangkan ini. Menyandai lampu meja, mengambil buku catatan kecil, lalu mulai menulis. Tangan Jihan bergerak pelan, tetapi pasti menyusun timeline pengkhianatan itu. Dari awal, Raka mulai menarik dana dari rekening, hingga terakhir kali, Raka menyerahkan kunci rumah kepada Lina. Semua tertulis dengan rapi lengkap, dengan tanggal, lokasi, dan nominal. Setiap catatan menjadi potongan puzzle yang menyusun gambaran utuh. Suami yang mengkhianati istri dengan menggunakan hasil kerja keras istrinya sendiri untuk membangun mimpi dengan wanita lain. Besok paginya, Jihan menemui Clara di kantor hukum. Bu Clara, ini semua data tambahan. Aku sudah buatkan kronologi lengkap, katanya sambil menyerahkan buku. Catatannya, Clara membuka lembar demi lembar. Matanya berbinar kagum. Luar biasa. Kamu teliti sekali, Jihan. Ini sangat membantu. Dengan semua bukti ini, posisi kamu di pengadilan sangat kuat. Mereka tidak akan bisa menyangkal. Jihan hanya tersenyum tipis. Aku tidak mau ada celah sedikit pun, Bu Clara. Aku sudah terlalu lama dibohongi. Kali ini, aku yang pegang kendali. Sementara itu, Fandi terus mengirimkan update. Mereka semakin dekat, Jihan. Aku dengar Lina mulai membicarakan rencana pernikahan dengan Raka. Mereka berencana menikah diam-diam di luar kota. Begitu rumah itu selesai, pesan itu membuat Jihan menatap layar ponselnya lama sekali. Menikah, batinnya berbisik. Kamu sungguh berani, Mas. Di rumah Jihan tetap bersikap tenang. Ia tetap tersenyum kepada Raka, tetap menyiapkan makan malam, tetap mendengarkan cerita anak-anak. Tetapi di dalam dirinya, badai semakin kuat. Setiap langkah Raka ia perhatikan, setiap kebiasaannya ia catat.
Bahkan kode PIN ponsel yang pernah ia lihat secara tidak sengaja ia simpan dalam ingatan. Semua ini akan kubutuhkan, nanti gumamnya pelan. Suatu malam, saat Raka tertidur, lelap Jihan mengambil ponselnya perlahan, menggunakan sidik jari Raka yang ia tempelkan pelan ke layar ponsel, itu terbuka. Hatinya berdebar, tetapi tangannya mantap. Ia membuka pesan melihat obrolan Raka dan Lina. Sayang, aku janji semua ini segera selesai. Sedikit lagi, aku bisa ajak kamu tinggal di rumah itu. Kamu bakal jadi nyonya rumah Jihan, menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap membaca. Enggak sabar, Mas. Aku udah capek nunggu. Aku pengen kita segera sah balas Lina. Semua percakapan itu, Jihan screenshot mengirim ke email pribadinya, mengamankan semua bukti. Ia juga menemukan foto-foto Lina di galeri ponsel. Raka Lina berpose di depan rumah Lina, berbaring di sofa rumah. Baru Lina berfoto selfie dengan helm proyek di lokasi bangunan. Semua foto itu disimpan dengan hati-hati, seolah Raka benar-benar sudah menganggap rumah itu milik mereka berdua. Setelah mengamankan semua file, Jihan meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Ia duduk di kursi, menatap langit-langit kamar lama sekali. Mas, aku sudah tahu semua, dan aku berjanji, semua yang kamu bangun di atas kebohongan ini akan runtuh di hadapanmu. Keesokan harinya, Jihan bertemu Fandi dan Clara di kafe kecil. Mereka membuka laptop, mendiskusikan strategi. Kita sudah punya semua bukti, transaksi keuangan, rekaman percakapan, foto dokumen kontrak. Kita juga punya saksi satpam, komplek pekerja bangunan, bahkan tetangga sekitar proyek yang bisa bersaksi. Kalau Raka sering datang dengan Lina, jelas Clara sambil mencatat poin-poin penting. Fandi mengangguk. Dan kita punya rekaman video dari hari syukuran itu. Semuanya lengkap. Jihan menarik napas panjang. Sekarang aku ingin mereka semua tahu. Aku ingin keluarga, teman-teman, semua orang yang pernah meremehkanku. Mereka semua melihat siapa aku sebenarnya. Clara tersenyum. Baik, kita akan atur semuanya. Malam itu, Jihan mengirim undangan makan malam kepada Raka, Burina, dan Lina. Aku ingin kita kumpul di rumah. Aku ada kabar penting, tulisnya singkat. Raka membalas dengan emoji senyum. Bagus, sayang. Aku pasti datang. Lina juga membalas pesan itu dengan antusias. Burina menelepon langsung. Suaranya terdengar senang. Akhirnya kamu mau undang aku lagi, Jihan. Aku udah lama gak ke rumahmu. Jihan hanya tersenyum kecil sambil menatap jendela. Datanglah, Bu. Aku tunggu, hari yang ditunggu tiba. Jihan mempersiapkan semuanya dengan tenang. Ia memesan catering terbaik, mendekorasi meja makan dengan bunga segar, menyalakan lilin kecil. Ruang tamu dibiarkan hangat nyaman, seolah tidak ada yang akan terjadi. Di pojok ruangan, ia memasang layar proyektor, menyembunyikan remote kecil di saku gaunnya. Ketika malam tiba, satu persatu tamu datang. Burina masuk, lebih dulu mengenakan kebaya elegan, tersenyum lebar. Wah, Jihan, rumahmu makin cantik ya. Kamu memang menantu hebat, katanya penuh pujian palsu. Jihan hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Tak lama kemudian Lina masuk mengenakan gaun cantik, berwarna pastel, rambutnya tergerai indah. Ia melirik ke sekeliling ruangan, tersenyum, penuh percaya diri. Wow, rumah ini benar-benar keren. Pantas Mas Raka. Bangga, katanya sambil menatap Raka yang baru saja masuk. Raka tersenyum, menggenggam tangan Lina. Pelan. Selamat malam. Sayang, wah, ini malam spesial ya, katanya. Sambil mendekati Jihan hanya tersenyum. Iya, Mas. Malam ini sangat spesial. Ia mempersilakan mereka duduk menghidangkan makan malam. Semua bercakap-cakap dengan riang tertawa, memuji masakan Jihan. Suasana hangat, seolah tidak ada badai. Hingga akhirnya saat hidangan penutup selesai, Jihan berdiri perlahan.
Ia mengambil remote kecil dari sakunya. "Terima kasih sudah datang. Aku punya sesuatu untuk kalian semua," katanya pelan. Lalu dengan satu klik, lampu ruangan meredup layar proyektor menyala. Satu persatu foto muncul di layar Raka memeluk Lina di teras rumah. Raka menyerahkan kunci kepada Lina. Lina berfoto di depan rumah rekaman Raka, berbicara dengan kontraktor. Suara mereka terdengar jelas, rencana mereka terdengar gamblang. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Raka pucat. Lina menunduk Burina. Terdiam tak percaya. Jihan menatap satu persatu mereka. "Kalian pikir aku tidak tahu. Kalian pikir aku bodoh." Suaranya pelan, tetapi terdengar tajam. "Selama ini, aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku sedang mengumpulkan semuanya." Ia mengeluarkan amplop dari tasnya, meletakkannya di meja. "Ini semua dokumen yang sudah kutandatangani, surat kuasa ke pengacara laporan, ke polisi gugatan perdata. Mulai besok, semua ini bukan lagi milik kalian." Arman membuka mulut mencoba bicara. "Sayang, aku jangan panggil aku sayang," potong Jihan dengan tegas. "Kamu sudah kehilangan hak itu." Burina mencoba berdiri menahan Jihan. "Nak, kamu nggak boleh seperti ini." Jihan menatap Burina tajam. "Maaf Bu, selama ini Ibu hanya melihatku sebagai dompet berjalan. Hari ini dompet itu tutup." Malam itu, Jihan berdiri tegak menatap mereka semua. "Silakan keluar dari rumahku. Malam ini adalah malam terakhir kalian di sini." Dan saat pintu tertutup, pelan di belakang mereka, Jihan menarik. Napas panjang menatap ruangan kosong. Dalam hatinya ia berbisik, "Akhirnya, aku bebas." Malam itu, ketika pintu tertutup perlahan dan langkah mereka terdengar, menjauh Jihan berdiri diam di depan pintu, memejamkan mata sejenak. Di dalam hatinya ada gelombang emosi yang bergulung-gulung lega, sedih, bangga, marah, tetapi yang paling mendominasi adalah rasa bebas. Bebas dari semua kepura-puraan, dari semua kepalsuan, dari semua kebohongan yang selama ini membungkus kehidupannya. Ia menarik napas panjang, menatap ruang tamu yang kini kosong, hanya diterangi cahaya lilin yang perlahan padam. Akhirnya, semua topeng itu terbuka, bisiknya pelan. Di luar, Raka berdiri terdiam di halaman, menatap pintu rumah yang baru saja menutup di hadapannya. Wajahnya pucat, tangannya mengepal, bibirnya bergetar, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lina berdiri di sampingnya, menangis terisak sementara. Burina duduk di kursi, taman kecil menunduk dalam diam. Amarnya Stemse seperti dinding baru tersadar dari mimpi panjang, seperti baru disiram air dingin yang membekukan seluruh tubuh. Tidak ada lagi senyum percaya diri, tidak ada lagi tawa penuh kepalsuan, tidak ada lagi pujian manis. Semua runtuh dalam satu malam. "Mas, kamu harus bicara sama dia. Kamu harus jelasin. Kita nggak bisa kayak gini," kata Lina di sela tangisnya. Raka menoleh lemah, menatap Lina dengan mata kosong. "Apa yang mau kujelaskan? Semua sudah jelas. Semua sudah dia tunjukkan. Kita nggak punya apa-apa lagi." Suaranya pelan putus asa, seolah baru menyadari betapa dalam lubang yang telah ia gali sendiri. Di dalam rumah Jihan, duduk di sofa menatap berkas-berkas yang tertata rapi di meja amplop. Coklat berisi dokumen pengalihan aset, salinan laporan ke polisi, surat kuasa ke pengacara. Semua tersusun dengan urut. Di sebelahnya layar proyektor masih menampilkan gambar terakhir. Foto Raka dan Lina berpelukan di teras rumah yang selama ini mereka rahasiakan. Jihan menatap foto itu, lama lalu mematikan proyektor, menarik layar perlahan. Pertunjukan sudah selesai, gumamnya pelan. Besok paginya, berita tentang kejadian tadi malam menyebar cepat di lingkungan perumahan mereka. Tetangga-tetangga mulai berbisik grup WhatsApp. Keluarga mulai ramai dengan spekulasi.
Banyak yang terkejut, banyak yang tidak percaya. Tetapi sebagian besar mengagumi keberanian Jihan. Aku kira dia lemah. Ternyata dia lebih kuat dari yang kita bayangkan, kata salah satu tetangga kepada temannya. Iya, aku gak nyangka dia bisa sekuat itu. Selama ini dia diam sabar, ternyata dia sudah tahu semuanya, sahut yang lain. Raka kembali mencoba menghubungi Jihan pagi itu. Panggilan masuk berulang kali, tetapi Jihan hanya menatap layar ponselnya tanpa menjawab. Pesan-pesan panjang, penuh permintaan maaf, janji-janji baru, alasan-alasan yang berusaha membenarkan diri. Semuanya masuk tanpa balasan. Jihan tidak lagi ingin mendengar. Tidak ada kata yang bisa menghapus pengkhianatan itu. Tidak ada janji yang bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Mas, aku sudah cukup mendengar semua alasanmu. Aku sudah cukup melihat semua sandiwaramu. Aku sudah cukup merasakan semua sakitnya. Dan aku sudah cukup untuk berhenti, tulis Jihan dalam sebuah pesan yang akhirnya ia kirim. Satu kalimat, tetapi terasa seperti palu yang memaku. Paku terakhir di peti hubungan mereka. Sementara itu, Lina pergi ke rumah orang tuanya. Ia membawa koper kecil, menangis sepanjang jalan. Orang tuanya marah kecewa, tetapi juga tak mampu berbuat banyak. Aku sudah bilang, jangan ganggu rumah tangga orang. Tapi kamu keras kepala, teriak. Ibunya Lina hanya menangis menunduk, tak mampu membalas. Semua rencana indahnya bersama Raka kini tinggal serpihan rumah yang dijanjikan hidup mewah, yang diimpikan semua menguap dalam semalam. Raka kembali ke kontrakan kecil yang dulu pernah ia tinggali sebelum menikah. Ia duduk di ranjang sempit, menatap dinding kosong, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tersimpan di dompet. Foto itu sudah mulai pudar, warnanya luntur. Tetapi senyum Jihan dalam foto itu masih sama, tulus, hangat, polos. Ia menutup matanya, menahan air mata. Maafkan aku, Jihan. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu serakah. Bisiknya pelan. Di kantor Jihan mendapat dukungan dari rekan-rekan kerjanya. Banyak yang datang memeluknya, memberikan semangat. Bu Jihan, kami bangga sama ibu. Ibu luar biasa, kata salah satu stafnya Jihan. Hanya tersenyum mengangguk pelan. Terima kasih. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin anak-anakku punya masa depan yang lebih baik, jawabnya. Hari-hari berikutnya, proses hukum berjalan lancar. Clara dengan cekatan mengurus semua dokumen, menghadapi sidang demi sidang dengan tenang. Semua bukti yang sudah dikumpulkan menjadi senjata ampuh. Raka tidak bisa menyangkal apapun. Hakim memutuskan pembagian aset sesuai keadilan rumah tetap milik Jihan. Tabungan kembali ke rekening Jihan. Hak asuh anak jatuh ke tangan Jihan. Dan Raka diwajibkan memberikan tunjangan anak setiap bulan. Saat mendengar putusan itu, Jihan hanya menunduk mengucap syukur dalam hati. Hater, makasih Tuanen. Aku berhasil melewati ini semua, batinnya pelan. Di luar ruang sidang, Raka mencoba mendekat Jihan. Boleh aku bicara sebentar? Tanyanya pelan. Jihan menatapnya lama lalu menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Semua sudah selesai. Aku hanya berharap kamu bisa belajar. Jangan ulangi ini di hidupmu yang lain. Jawabnya dengan tenang, lalu berjalan pergi. Beberapa bulan kemudian, rumah Jihan kembali hidup. Anak-anak berlari riang di halaman, tertawa bersama teman-teman sekolahnya. Jihan duduk di teras menulis jurnal harian. Sesekali tersenyum melihat mereka bermain. Di sampingnya Maya, asistennya, datang membawa secangkir teh. Bu Jihan artikel tentang ibu viral. Banyak yang ingin ibu jadi pembicara seminar, katanya antusias. Jihan menatap langit menghela napas. Aku tidak ingin panggung Maya. Aku hanya ingin hidupku damai. Tapi kalau itu bisa menguatkan wanita lain, aku mau. Biar mereka tahu. Kita bisa bangkit, meski dihancurkan, jawabnya.
Dan malam itu, saat angin berhembus pelan, membawa harum bunga di Taman Jihan. Duduk sendiri, di balkon menatap lampu kota yang berpendar. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di hatinya ada kedamaian. Ia memejamkan mata membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Membisikkan satu kalimat pelan, "Aku sudah menang. Aku sudah bebas." Masa setelah pertemuan terakhir, itu ketika Jihan menatap Raka dengan mata tenang sambil mengatakan bahwa semua sudah selesai dunia, Jihan perlahan mulai bergerak menuju babak baru, tetapi ia tahu meskipun sudah membuka semua topeng di hadapan keluarga teman dan lingkaran sosialnya, masih ada satu medan pertempuran yang harus ia menangkan, medan pertempuran hukum. Besok paginya, Jihan duduk di ruang pengacara bersama Clara membaca dokumen setebal lebih dari 100 halaman. Dokumen itu berisi laporan lengkap, daftar aset rekening bank kontrak, pembelian rumah, bukti transfer rekaman video, pesan-pesan dari ponsel Raka yang sudah diamankan, hingga kesaksian tertulis dari Fandi, dan beberapa saksi lain. Clara membuka lembar demi lembar, dengan seksama menandai bagian penting, dengan stabilo menulis catatan kecil di pinggir halaman. Semua ini sudah cukup untuk membangun kasus yang kuat, Jihan. Aku yakin kita akan menang, katanya sambil menatap. Jihan penuh keyakinan. Jihan hanya mengangguk pelan. Aku hanya ingin semua ini adil, Bu Clary. Aku sudah cukup lelah. Aku hanya ingin anak-anakku. Aman rumahku tetap menjadi milikku. Dan semua kerja kerasku tidak dirampas begitu saja. Clara menepuk tangan Jihan lembut. Kamu sudah melakukan semua yang benar. Sekarang biarkan hukum bekerja. Beberapa hari kemudian gugatan resmi dilayangkan ke pengadilan. Raka menerima surat panggilan di kontrakan kecilnya. Wajahnya pucat saat membaca setiap kalimat Lina, yang kini mulai menjauh darinya, hanya menatap dengan sinis. Aku bilang dari awal, jangan main-main sama istrimu. Lihat sekarang aku juga ikut kena, katanya. Sambil mengemasi barang-barangnya, Raka hanya diam menunduk dalam diam, tak mampu menjawab. Sidang pertama digelar Jihan, datang mengenakan setelan sederhana, tetapi elegan wajahnya tenang. Langkahnya mantap. Di ruang sidang, ia duduk berdampingan dengan Clara, menatap lurus ke depan Raka. Duduk di sisi berlawanan wajahnya, letih matanya. Sembab rambutnya mulai beruban sebelum waktunya. Borina duduk di belakangnya menunduk, menolak menatap. Jihan Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Clara maju pertama memaparkan kronologi dengan detail menunjukkan bukti satu persatu. Setiap bukti diproyeksikan di layar transfer rekening yang mencurigakan dokumen kontrak atas nama Lina yang dibayar dari rekening, Raka foto-foto Raka, dan Lina di rumah baru rekaman video pertemuan mereka dengan kontraktor ruang sidang Henning. Bahkan pengacara Raka pun terlihat gelisah menatap bukti-bukti itu dengan wajah tak percaya. Yang Mulia kata, Clara lantang semua ini bukan hanya kasus pengkhianatan moral, tetapi juga penggelapan aset penyelewengan, dana rumah tangga, dan pelanggaran perjanjian pranikah yang sudah disepakati sebelum pernikahan. Klien kami, Ibu Jihan, memiliki hak penuh atas semua aset yang dihasilkan selama pernikahan, karena kontribusinya yang lebih besar secara finansial dan moral. Hakim mengangguk pelan mencatat setiap poin yang disampaikan Raka, mencoba berbicara, suaranya bergetar. Yang Mulia, saya hanya ingin membahagiakan Lina. Saya merasa istri saya terlalu sibuk. Saya kesepian. Tetapi suara itu terdengar lemah, tak punya pijakan. Hakim menatapnya tajam. Itu bukan alasan untuk menggunakan uang istri. Anda membangun rumah untuk wanita lain. Kalimat hakim itu seperti palu yang menghantam keras Raka, menunduk kehilangan kata. Hari-hari persidangan berikutnya berlangsung dengan cepat. Bukti-bukti yang disiapkan Jihan bersama Clara sangat solid. Tidak ada satu pun celah yang bisa dimanfaatkan Raka dan pengacaranya. Setiap sanggahan langsung dipatahkan dengan dokumen. Setiap dalih
terbantahkan oleh rekaman. Setiap pembelaan tak mampu berdiri di hadapan bukti nyata. Akhirnya pada sidang keputusan hakim membacakan putusan dengan suara tegas, mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Ibu Jihan, menetapkan kepemilikan rumah tetap atas nama penggugat, menetapkan seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan dikelola oleh penggugat. Tergugat diwajibkan memberikan tunjangan anak setiap bulan sampai anak-anak dewasa. Semua biaya perkara ditanggung tergugat. Ruang sidang hening sejenak, Jihan menutup mata, menahan air mata yang mulai menggenang Clara, menggenggam tangannya erat. "Kamu menang, Jihan. Kamu menang, Jihan." Menarik napas. Panjang membuka matanya, menatap hakim, lalu menunduk dalam hormat. Di sisi lain Raka terduduk lemas. Wajahnya pucat, tangannya menutupi wajahnya. Bu Rina terisak pelan, sementara Lina sudah lama pergi meninggalkan Raka tanpa jejak. Semua yang dulu mereka bangun dengan kepalsuan kini runtuh. Reputasi Raka hancur. Teman-teman bisnis menjauh, klien-klien menarik diri. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segalanya. Usai sidang, Jihan melangkah keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan. Sinar matahari sore menyambutnya hangat. Di pelataran Dwi dan Indra berlari menghampirinya, memeluknya erat. Mama menang, tanya Dwi. Polos Jihan tersenyum memeluk mereka lebih erat. Iya sayang, Mama menang, kita semua menang. Beberapa minggu kemudian, rumah mereka kembali hangat. Jihan menata ulang ruang tamu, mengganti lukisan, menambahkan tanaman di halaman. Setiap sudut rumah kini terasa lebih hidup, lebih damai. Anak-anak bermain di taman kecil, tertawa bersama. Di meja kerja undangan seminar talk show dan artikel tentang kisahnya berdatangan. Banyak wanita yang terinspirasi oleh keberaniannya. Banyak yang mengirim pesan terima kasih. Banyak yang menjadikannya simbol kekuatan. Tetapi, Jihan tetap sederhana. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak ke sekolah, bekerja seperti biasa. Baginya kemenangan ini bukan untuk pamer, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada wanita yang terlalu lemah untuk bangkit. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada pengkhianatan yang bisa memadamkan cahaya seorang wanita yang berjuang. Malam itu, Jihan duduk di balkon menatap bintang-bintang. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Terima kasih Tuhan, aku sudah melewati badai ini. Aku sudah menutup bab kelam itu. Kini saatnya aku menulis cerita baru. Cerita tentang aku dan anak-anakku, tentang cinta yang tulus, tentang kehidupan yang utuh, tanpa kepalsuan, tanpa kebohongan." Ia menutup buku itu, tersenyum menatap ke langit. Angin malam berembus pelan membelai wajahnya. Di dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang bergema, "Aku menang, aku bebas, aku hidup." Setelah sidang keputusan diumumkan, Jihan melangkah keluar gedung pengadilan dengan langkah yang terasa ringan meskipun hatinya penuh gejolak. Matahari sore menyinari, wajahnya membuat senyumnya tampak lebih tegar. Di tangannya, ia menggenggam dokumen putusan pengadilan dengan erat. Di sekelilingnya wartawan mulai mendekat mikrofon, terjulur kamera menyala. "Bu Jihan, bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan kasus ini?" tanya seorang jurnalis. Jihan berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata tenang. "Saya hanya seorang istri yang berusaha melindungi hak saya dan masa depan anak-anak saya. Kemenangan ini bukan soal ego, bukan soal balas dendam. Ini tentang keadilan. Ini tentang menunjukkan bahwa perempuan juga berhak memperjuangkan martabatnya," jawab Jihan pelan, tetapi tegas. Kata-kata itu sederhana, tetapi mampu membungkam kerumunan. Kamera terus mengambil gambar, mikrofon tetap menyorot.
Tetapi Jihan melangkah pergi, meninggalkan semua hiruk-pikuk itu dengan senyum kecil. Di rumah anak-anak sudah menunggu di teras, berlari menghampirinya. Begitu mobil berhenti, Dwi memeluknya erat. Matanya berbinar. Mama hebat, katanya polos Jihan mencium kening. Mereka bergantian mama menang sayang. Bukan hanya untuk mama, tapi untuk kalian berdua, jawabnya sambil menahan air mata haru. Hari-hari berikutnya, proses administrasi dimulai. Clara mendampingi Jihan mengurus balik nama aset membekukan rekening yang dulu dikendalikan bersama mengurus dokumen sekolah anak-anak agar resmi di bawah wali tunggal. Semua proses berjalan lancar berkat bukti-bukti kuat yang sudah disiapkan sebelumnya. Semua ini berkat ketelitianmu, Jihan. Tidak banyak klien sekuat kamu, kata Clara, sambil menyerahkan akta kepemilikan rumah yang kini resmi atas nama Jihan. Jihan menatap. Dokumen itu lama lalu memeluknya ke dada. Akhirnya, rumah ini benar-benar milikku. Tempat untuk aku dan anak-anakku. Tempat yang aman. Tempat tanpa kebohongan. Sementara itu, di sisi lain Raka semakin terpuruk. Sejak sidang putusan, ia kehilangan pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja memutus kontrak, reputasinya rusak. Rekan-rekan bisnis menjauh klien-klien yang dulu mengandalkan jasanya menarik diri. Takut dikaitkan dengan kasus yang viral itu, rumah kontrakan kecilnya sepi. Lina meninggalkannya seminggu setelah keputusan sidang membawa sisa tabungan terakhir mereka. Aku gak mau hidup susah, Mas, maaf. Kamu janjiin banyak hal tapi semuanya bohong. Tulis Lina dalam pesan terakhir yang ditinggalkan di meja Raka, hanya duduk di kursi reyot itu, menatap layar ponsel kosong, menatap dinding kusam, mendengarkan suara tetangga, bergosip tentang dirinya. Setiap kalimat terdengar seperti palu yang menghancurkan harga dirinya. Itu Raka kan? Dulu sombong banget. Sekarang malah ditinggal, selingkuhannya diusir istrinya. Pantes, karma tuh. Suara-suara itu berbisik dari balik tembok, tetapi sampai jelas ke telinganya. Ia menunduk tak sanggup membalas. Purina ibunya kembali ke kampung halaman menumpang di rumah adik iparnya. Ia tak tahan dengan cibiran tetangga, tak tahan melihat anaknya terpuruk. Sudahlah Bu, terima aja. Kita juga malu di kampung ini, kata adik ipar Raka suatu hari. Purina hanya diam menatap jauh ke sawah, menahan air mata yang sudah kering. Sementara itu, Jihan memulai hidup baru. Ia merenovasi sebagian rumah, mengganti cat dinding, membongkar beberapa sudut yang mengingatkannya pada luka lama. Aku ingin rumah ini menjadi simbol harapan, bukan kesedihan, katanya kepada tukang bangunan. Ia menanam pohon-pohon kecil di halaman, membuat taman sederhana untuk anak-anak bermain. Setiap hari, Dwi dan Indra bermain kejar-kejaran tertawa, lepas seolah semua beban sudah hilang. Di kantor Jihan dipromosikan menjadi direktur keuangan. Banyak kolega yang kagum pada keberaniannya, banyak yang menjadikannya panutan. Ia diundang menjadi pembicara di seminar nasional, berbagi kisah tentang kekuatan perempuan, tentang keberanian melawan pengkhianatan. Aku tidak menyangka ceritaku bisa menginspirasi banyak orang. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, katanya di depan ratusan peserta. Salah satu peserta mendekat seorang ibu muda dengan mata berkaca-kaca. Bu Jihan, terima kasih. Cerita ibu membuat saya berani keluar dari rumah yang penuh kekerasan. Saya selalu takut, tapi sekarang saya tahu, saya juga berhak bahagia. Jihan memeluk ibu itu erat. Kita semua berhak bahagia. Jangan pernah biarkan siapapun merampas itu, bisiknya pelan malam itu. Jihan duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Angin malam berembus lembut, membawa wangi bunga Kamboja dari taman kecilnya. Ia membuka buku catatan, menulis satu kalimat. Kemenangan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari aku yang baru. Aku sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai manusia utuh. Ia menutup buku itu, menatap ke langit tersenyum kecil. Di seberang sana, Raka masih duduk di kontrakan.
Sempit menatap layar ponsel yang tak pernah lagi berdering. Di tangannya foto lama, Jihan dan anak-anaknya. Matanya basah, tetapi tak ada lagi tempat untuk kembali. Semua jembatan sudah terbakar, semua pintu sudah tertutup. Ia hanya bisa memandangi foto itu sambil berbisik pelan. "Maafkan aku, Jihan, maafkan aku." Tetapi angin malam hanya membawa suaranya menjauh hilang. Ditelan gelap. Setelah keputusan pengadilan dibacakan kehidupan Raka, dan Lina perlahan berubah menjadi bayangan suram yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua kemewahan, semua mimpi indah yang dulu mereka bisikkan di antara pelukan penuh gairah, kini satu persatu runtuh seperti dinding rapuh yang digerus angin badai. Tidak ada lagi senyum percaya diri, tidak ada lagi langkah gagah penuh rencana. Yang tersisa hanya kekosongan kehampaan dan penyesalan Raka. Kembali ke kontrakan kecil di pinggiran kota, ruangan itu sempit lembab bau cat yang mengelupas bercampur dengan udara pengap. Ia duduk lama di sudut kamar, menatap dinding kusam yang penuh bercak kelembaban. Di tangannya selembar surat pemecatan dari kantornya. "Kami menghargai kontribusi Anda selama ini. Namun dengan pertimbangan reputasi perusahaan kami tidak dapat melanjutkan kerjasama." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Ia menunduk, menahan air mata yang menggumpal di sudut mata. "Selesai? Semua sudah selesai," bisiknya pelan nyaris tak terdengar. Sementara itu, Lina mulai menjaga jarak. Sejak sidang putusan Lina, jarang mengangkat telepon Raka. Pesan-pesan panjang penuh permohonan janji-janji baru, rencana masa depan, yang dulu membuatnya tersenyum, kini hanya dibaca tanpa balasan. "Maaf mas, aku capek. Aku nggak bisa kayak gini." Terus tulis Lina dalam pesan singkat yang akhirnya dikirim. Raka membaca pesan itu berkali-kali. Berharap ada kalimat lanjutan, tetapi layar tetap hening. Suatu sore Lina datang ke kontrakan membawa koper kecil. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi tatapannya mantap. "Mas, aku pamit. Aku nggak bisa ikut kamu terus. Aku harus mikirin diriku sendiri." Raka bangkit dari kursi, mencoba meraih tangan Lina. Tetapi wanita itu mundur pelan. "Aku sudah cukup mas. Aku udah ngorbanin banyak. Tapi semua ini, aku nggak sanggup lagi. Kamu juga nggak bisa kasih aku apa-apa sekarang." "Lina, jangan pergi. Aku janji aku akan perbaiki semuanya." Suara Raka serak nyaris putus asa. Lina menggeleng menunduk pelan. "Terlambat mas, semua udah hancur." Ia berbalik menarik koper, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu kontrakan tertutup pelan meninggalkan Raka sendirian di ruangan itu. Sunyi hampa. Hari-hari berikutnya, Raka mencoba mencari pekerjaan. Ia mengetuk pintu, satu persatu perusahaan arsitektur membawa portofolio yang dulu membuatnya bangga. Tetapi setiap wawancara selalu berakhir sama. "Maaf Pak Raka, kami sudah dengar berita Anda. Reputasi Anda sulit untuk kami terima di sini." Kalimat itu diucapkan dengan sopan, tetapi setiap kata terasa seperti cambuk yang mencambuk harga dirinya. Ia pulang dengan langkah gontai, menunduk membawa map berisi dokumen yang kini hanya menjadi beban. Di kampung halamannya, Burina hanya bisa mendengar kabar anaknya dari tetangga. Setiap kabar datang dengan nada iba bercampur cibiran. "Burina itu anakmu ya? Yang di berita itu? Waduh, kasihan ya Bu," kata seorang tetangga sambil menepuk bahunya. Burina hanya tersenyum pahit, menahan perih di dada. Di rumah kecil itu, ia duduk menatap jendela, menunggu kabar Raka yang tak pernah datang. "Anakku, kenapa kamu begini?" bisiknya sambil menghapus air mata yang tak kunjung berhenti. Sementara itu, rumah yang dulu direncanakan menjadi istana, Lina kini kosong. Bangunan itu berdiri megah, tetapi sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki, tidak ada kehidupan. Semua perabot yang sudah dipesan dikembalikan.
semua kontrak pembelian dibatalkan. Perusahaan pengembang menarik kembali proyek karena gagal bayar. Rumah itu perlahan menjadi simbol kegagalan monumen dari mimpi yang dibangun di atas pengkhianatan Raka. Duduk di bangku taman kecil dekat kontrakan memandangi rumah itu dari kejauhan. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat cat yang mulai pudar, rumput liar yang tumbuh liar, jendela yang berdebu. Rumah impian, rumah pengkhianatan. Gumamnya pelan. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Malam-malam, Raka kini diisi dengan kesepian. Tidak ada lagi telepon dari Lina. Tidak ada lagi pesan manis. Tidak ada lagi harapan. Setiap malam ia memandangi layar ponsel, berharap ada nama yang muncul. Tetapi layar tetap gelap. Ia menatap foto lama dirinya bersama Jihan dan anak-anak tersenyum di depan rumah kecil mereka. Mata Jihan dalam foto itu begitu tulus, begitu hangat, begitu percaya. Ia menutup mata, menahan air mata yang tak lagi bisa ditahan. Maafkan aku, Jihan. Aku bodoh. Aku terlalu serakah. Bisiknya pelan suara itu tergetar tenggelam dalam isak. Tetapi permintaan maaf itu terlambat. Semua sudah terlambat. Jihan sudah melangkah, maju meninggalkan semua luka itu di belakang. Di rumah lamanya, Jihan duduk di teras memandangi anak-anak yang tertawa bermain. Hatinya hangat damai, Maya asistennya datang membawa koran pagi. Bu Jihan, lihat, berita tentang ibu lagi muncul. Banyak yang kagum sama ibu. Banyak perempuan yang bilang mereka terinspirasi oleh keberanian. Ibu Jihan tersenyum kecil menatap langit biru. Terima kasih Maya. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku hanya ingin anak-anakku bahagia. Di kontrakan kecilnya, Raka duduk sendiri di kursi reot menatap jendela. Di luar hujan, turun pelan membasahi tanah. Air menetes dari atap bocor jatuh di ember kecil. Ia menatap tetesan, itu lama mendengarkan suara hujan yang seolah mengiringi kesedihan hatinya. Tidak ada lagi Lina. Tidak ada lagi Burina. Tidak ada lagi rumah. Tidak ada lagi pekerjaan. Tidak ada lagi harga diri. Yang tersisa hanya penyesalan. Ia menulis catatan kecil di kertas lusuh. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan memilih tetap bersama Jihan. Aku akan memilih setia. Aku akan memilih keluarga. Tetapi kertas itu hanya tergeletak di meja basah, terkena tetesan hujan. Tulisannya luntur perlahan. Sama seperti mimpi-mimpinya, sama seperti kehidupannya. Dan malam itu, saat Jihan menutup jendela rumahnya, mematikan lampu, lalu memeluk kedua anaknya di ranjang di seberang sana. Raka tertidur dalam gelap memeluk bantal yang dingin, ditemani hujan yang terus jatuh, seolah langit pun ikut menangisi kejatuhannya. Pagi itu, matahari menyembul perlahan di balik tirai langit, memancarkan sinar lembut yang menelusup ke setiap sudut rumah. Jihan berdiri di balkon, menatap cahaya pagi yang hangat, membiarkan hembusan angin menyapu wajahnya. Di belakangnya suara tawa Dwi dan Indra terdengar memecah keheningan pagi. Anak-anak itu berlari di halaman mengelilingi pohon kecil yang baru ditanam. Jihan seminggu lalu, pohon itu kini berdiri tegak, daunnya mulai menghijau, akar-akar mudanya mulai mencengkeram tanah dengan kuat seperti Jihan yang perlahan menancapkan kembali pijakan hidupnya. Sudah 3 bulan berlalu sejak keputusan pengadilan dibacakan. 3 bulan yang penuh dengan perubahan penyesuaian dan penyembuhan. Tidak mudah, tetapi setiap hari Jihan belajar menerima, melepaskan, dan melangkah maju. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini berubah menjadi tempat perlindungan. Ia mengganti cat dinding dengan warna pastel yang lembut, membongkar beberapa perabot lama, mengganti lukisan, menambahkan tanaman hijau di sudut-sudut ruangan. Setiap sudut kini memancarkan kehangatan, seolah berkata, "Ini rumahku, tempatku, ruangku." Setiap pagi, Jihan menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantar mereka ke sekolah, lalu berangkat ke kantor dengan senyum yang perlahan kembali tulus.
Di kantor, ia menerima tanggung jawab lebih besar. Posisi direktur keuangan yang dulu hanya impian kini benar-benar digenggamnya. Ia memimpin tim dengan ketegasan, tetapi tetap membawa sentuhan empati. Bu Jihan, saya bangga bekerja di bawah kepemimpinan Ibu. Terima kasih sudah menjadi teladan, kata salah satu stafnya suatu sore. Jihan hanya tersenyum menepuk bahu staf itu pelan. Aku hanya seorang wanita biasa yang belajar dari luka, jawabnya dengan rendah hati. Undangan seminar mulai berdatangan. Artikel-artikel tentang kisah hidupnya tersebar di berbagai media. Banyak komunitas perempuan mengundangnya untuk berbagi pengalaman. Bu Jihan, kami butuh inspirasi dari Ibu. Banyak wanita di luar sana yang butuh tahu. Mereka tidak sendiri, kata seorang panitia seminar saat meneleponnya. Jihan terdiam, sejenak menatap kalender di mejanya yang mulai penuh dengan jadwal. Baik, aku akan datang, jawabnya pelan. Dalam hati ia tahu kisahnya bukan hanya miliknya lagi. Kisahnya kini menjadi harapan bagi banyak wanita yang pernah merasa terpuruk. Suatu sore setelah menghadiri seminar, Jihan duduk di taman kota, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Di bangku sebelah seorang ibu muda duduk sambil menggendong bayinya. Bu Jihan tanya, "Ibu itu pelan?" Jihan menoleh tersenyum ramah. "Iya, saya." Mata ibu itu berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Berkat cerita Ibu, saya berani keluar dari rumah yang penuh kekerasan. Saya berani memilih hidup." Jihan menggenggam tangan ibu itu erat. "Kita semua punya kekuatan itu, hanya kadang kita lupa. Semoga kamu selalu kuat ya." Di rumah malam itu, Jihan duduk di teras, menatap bintang-bintang Dwi, dan Indra duduk di sampingnya bersandar di bahunya. "Mama, kalau kita besar, nanti kita boleh jadi seperti Mama?" Enggak, tanya Dwi polos. Jihan menoleh, menatap mata putrinya yang bersinar. "Tentu saja sayang, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Tapi ingat satu hal, jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambil hakmu." Dwi mengangguk mantap. "Aku janji, Ma." Sementara itu di tempat lain, Raka duduk sendiri di kontrakan kecil. Menatap foto lama yang sudah pudar warnanya, foto itu menampilkan dirinya. Jihan, Dwi, dan Indra tersenyum di depan rumah lama mereka. Matanya basah, suaranya serak. "Maafkan aku, Jihan. Aku terlalu bodoh," bisiknya pelan. Tetapi ia tahu semua sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada pelukan yang menunggu. Tidak ada rumah yang siap menerima. Semua pintu sudah tertutup. Semua jembatan sudah terbakar. Hari-hari Jihan kini dipenuhi kegiatan positif. Untuk ibu rumah tangga, mengajarkan cara mengatur keuangan keluarga, menabung, dan membangun usaha kecil. "Aku ingin perempuan punya pegangan. Aku ingin mereka tahu mereka bisa berdiri sendiri," katanya kepada salah satu peserta kelas itu. Sederhana, tetapi dampaknya besar. Banyak wanita datang kepadanya menangis, berterima kasih, membawa cerita luka mereka masing-masing, dan Jihan mendengarkan, memeluk, menguatkan. Suatu hari, Jihan duduk di ruang kerjanya membuka email. Ada undangan dari sebuah lembaga internasional. Mereka meminta Jihan menjadi pembicara di forum perempuan se-Asia Tenggara. Ia membaca undangan itu lama, menimbang-nimbang. Di satu sisi, ia ingin hidup tenang bersama anak-anak. Di sisi lain, ia tahu suaranya bisa membawa perubahan. Ia memandang foto Dwi dan Indra di meja kerjanya, tersenyum pelan. "Baiklah, kalau ini bisa membantu lebih banyak orang, aku akan lakukan." Malam itu, Jihan menulis di jurnalnya, "Aku tidak pernah bermimpi menjadi inspirasi. Aku hanya ingin hidup tenang. Tetapi, jika kisahku bisa menjadi cahaya bagi yang lain, aku bersedia menyalakan lilin itu." Ia menutup bukunya, memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dan di langit, bintang-bintang bersinar lebih terang malam.
Itu seolah ikut merayakan kebebasan seorang wanita yang pernah jatuh, pernah disakiti, tetapi memilih bangkit. Seorang wanita yang kini berdiri bukan karena dendam, tetapi karena cinta-cinta pada dirinya sendiri. Cinta pada anak-anaknya. Cinta pada kehidupan Jihan memeluk kedua anaknya. Erat malam itu berbisik pelan. Kita sudah melewati badai. Nak, sekarang saatnya menikmati matahari. Dan ketika fajar menyingsing keesokan harinya, Jihan berdiri di jendela, kamarnya menatap matahari yang terbit perlahan dengan senyum tenang di wajahnya. Ini hidupku, ini jalanku, dan aku siap melangkah